Halo Sobat Tamta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah pejuang Sayuto yang minum darah tentara Jepang hingga diwaspadai Belanda. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari Tamta Journey. Meskipun telah menguasai kota Semarang selama 3,5 tahun, namun tentara Jepang yang dikenal dengan nama Kido Butai atau Batalion Kido cukup dibuat kesal oleh ulah pemuda pejuang Sayuto dengan kawan-kawannya. Di akhir pendudukan Jepang, terutama saat menderita kekalahan terhadap sekutu, mulai Agustus 1945, penguasaan Jepang atas kota Semarang berangsur melunak karena ultimatum sekutu. Namun demikian, akibat desakan para pemuda kota Semarang yang ingin meminta bekal persenjataan Jepang, justru membuat pasukan Kido naik pitam. Pada Minggu pagi 14 Oktober 1945, ratusan pemuda telah mengepung markas Kido Butai yang kini menjadi markas Yon Arhanud 15 Jatingaleh, Semarang. Pemuda yang dipimpin oleh Wakil Residen Semarang, Wongsonegoro, berhasil menemui Mayor Kido, seorang pimpinan Kido Butai. Apapun alasan pemuda meminta senjata Jepang ditolak oleh Mayor Kido. Pertengkaran pun terjadi sampai Mayor Kido menempeleng Wongsonegoro dan membuat pemuda semakin naik pitam. Roto Jengkot, salah seorang tokoh pemuda, akhirnya mengancam akan membakar markas Kido Butai. Kemudian Mayor Kido melunak dan menyusun strategi membagikan beberapa puluh senjata dan berhasil diangkut ke truk yang dibawa pemuda menuju markas pemuda di Jalan Bojong atau Jalan Pemuda. Senjata yang diminta pemuda dari Jepang sedianya untuk mempertahankan kemerdekaan dari kedatangan sekutu yang sudah diendus ditumpangi Belanda yang ingin berkuasa kembali. Namun sayangnya, pemuda mengetahui senjata yang diberikan adalah dalam kondisi rusak parah dan tidak bisa digunakan. Sejumlah pemuda pun marah dengan membabi buta melakukan pencegatan terhadap orang-orang Jepang yang lewat di jalan-jalan. Mereka yang ditangkap pemuda ada yang dilucuti, dipukuli, bahkan ada yang ditusuk bambu runcing. Situasi yang mencekam bagi orang-orang Jepang pun terdengar oleh pasukan Kido Butai. Mereka turun dengan truk menuju kampung-kampung yang terdapat jasad orang Jepang karena korban amuk massa pemuda. Tak sedikit pemuda kampung yang tertangkap dan dibunuh Jepang dengan cara disembelih dengan samurai. Korban pun bergelimpangan karena jasad pemuda yang sudah tanpa kepala dibuang di sungai-sungai. Atas kekejaman Jepang, seorang pemuda jebolan tentara peta atau pembela tanah air yang bernama Sayuto membentuk tim atau regu pemuda yang khusus melakukan aksi balas dendam dengan menyembelih setiap tentara Jepang yang ditemui. Salah satu ajudan Sayuto yang bernama Huri menuturkan bahwa kali pertama mendapati Jepang di Gedung Papap dekat kantor pos Berok. Jepang yang sudah ampun-ampun dan membungkuk langsung ditebas lehernya oleh Sayuto, lalu dihujani bambu runcing. Kemudian di gedung kaca depan kantor Balai Kota Semarang yang sekarang, tentara Jepang yang berada di dalam bangunan langsung dipanggil keluar oleh Sayuto. Saat keluar disuruh membungkuk dan dipotong kakinya. Saat tergeletak, kemudian ditembak oleh pemuda, ungkap Huri. Di hari ketiga pertempuran, pada hari Selasa 16 Oktober 1945, rombongan Sayuto termasuk Huri mendapati 3 tentara Jepang yang ada di penjara Melaten. Kemudian 3 tentara Jepang langsung diseret keluar ke gedung budaya Sobokarti di Jalan Dr. Cipto oleh polisi dan sipir penjara tersebut. Menurut Huri, ketiga tentara Jepang tersebut ditebas lehernya dan darahnya diminum oleh Sayuto.
Saya lihat Sayuto tertawa terbahak-bahak dengan perasaan bangga. Ia menyatakan bangga karena bisa membalaskan kebiadaban Jepang terhadap rekan-rekan seperjuangannya, papar Huri. Ketiga jasad tentara Jepang tersebut akhirnya ditanam di halaman bangunan Sobokarti sebelah timur dan di atasnya ditanami pohon kudo. Pada tahun 1990-an datang utusan dari Jepang yang mengangkat 3 kerangka korban Sayuto dan kemudian kerangkanya dibakar untuk dilarung di pantai utara Semarang. Kebrutalan Sayuto dan regunya inilah yang menjadi salah satu alasan Jepang meminta gencatan senjata. Selain itu, Jepang menghentikan pertempuran di hari kelima pada tanggal 18 Oktober tahun 1945 karena telah mengendus rencana serbuan besar-besaran yang telah disiapkan pejuang dari Yogyakarta dan Jawa bagian selatan di bawah pimpinan Jatikusumo. Pasukan ini telah berada di sekitaran Ungaran dan siap masuk menyerbu. Hingga penyerahan kekuasaan dari Jepang ke sekutu, Mayor Kido menitipkan pesan agar sekutu mewaspadai kelompok Sayuto. Benar saja, setelah Jepang pulang ke negaranya, Sayuto beserta anak buahnya menyingkir ke daerah Kirikusumo Meranggen untuk menghindari kejaran tentara sekutu yang ditunggangi Belanda. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang kisah pejuang Sayuto yang minum darah tentara Jepang hingga diwaspadai Belanda. Silakan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.